Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini. Khususnya bagi yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, baik keluarga, suku, budaya, adat istiadat, bahkan dari gereja lain jika ada, untuk datang menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Bapak Pendeta Martin Manggeng, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kami undang jemaat berdiri untuk kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Mazmur 47 ayat 1 dan 3. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Tanpa persaudaraan, tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita sebagai gereja, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 133 yang kita baca berbalasan sebagai berikut. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Marilah kita berdiri untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 14. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Pengakuan dosa. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan, Kau
Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa. Segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan yang memampukan kita dan mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunan-Nya sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8b sampai 9. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh-Nya. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Pujian baik paduan suara, vokal group atau solo diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Kalau tidak ada, maka mari kita mempersiapkan bagian Alkitab yang akan dibaca pada hari ini dari Markus 3 ayat 20 sampai 35. Namun sebelum itu mari kita minta bimbingan Roh Kudus dalam doa. Ya Roh Kudus, pagi ini kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Kami sedang berbakti kepada-Mu Tuhan. Tuhan melihat dan memahami
seluruh keterbatasan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasai kami, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami dapat pahami, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Firman Tuhan. Yesus dan Belzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan dan mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suara rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia berbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Pada tanggal 7 Juni yang lalu, Gereja Toraja Mamasa merayakan ulang tahun yang ke-77. Saya kebetulan diminta untuk lakukan pembinaan di satu jemaat sekaligus memimpin ibadah syukur dalam rangka perayaan 77 tahun Gereja Toraja Mamasa.
Kalau kita lihat dari sisi usia, gereja ini kira-kira sudah boleh dikategorikan lansia. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang ada dalam ruangan dan tempat ibadah pada hari ini yang sudah 77 tahun. Kelihatannya tidak ada. Kalau ada mungkin ada 1-2. Itu berarti bahwa tidak banyak di antara kita atau bahkan tidak ada di antara kita yang memahami situasi apa yang terjadi pada tahun 1947. Tepatnya pada tanggal 7 Juni dilaksanakan persidangan sinode pertama di Minake. Dan pada saat itulah dibentuk namanya Sinode Gereja Toraja Mamasa. 77 tahun sudah berlalu. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Tuhan atas gereja ini. Banyak hal yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan dan umat di gereja ini. Tapi juga harus diakui bahwa banyak masalah yang dihadapkan pada gereja ini. Secara silih berganti, bagaikan gelombang, turun naik, bagaikan pasang dan surut, terus melanda kehidupan bergereja di sini, di Gereja Toraja Mamasa. Dalam rangka perayaan 77 tahun Gereja Toraja Mamasa, memang jemaat-jemaat merayakannya secara beraneka ragam. Ada jemaat yang benar-benar merayakan dengan cukup meriah. Termasuk tempat yang saya memimpin ibadah pada hari Jumat. Dari pagi mereka berada di gedung gereja. Ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Persekutuan Anak dan Remaja. Kemudian pada sore hari ada pembinaan dan malam ibadah syukur. Ada juga jemaat yang tidak begitu memperhatikan. Sebelum saya berangkat pada hari Jumat, saya WA-WA-an dengan teman-teman pendeta di Klesis Sumarorong. Kelihatannya hanya satu yang beribadah pada hari Minggu, pada hari Jumat yang lalu, yaitu jemaat Sumarorong. Sebagian besar termasuk kita merayakannya tepat pada hari ini, ibadah hari Minggu tanggal 9. Kalau saya mencermati beberapa postingan teman-teman pendeta di grup pendeta, cukup banyak yang merayakan, tetapi juga tidak sedikit yang tidak merayakan atau bahkan tidak mengingatnya. Meskipun dari Sinode Gereja Toraja Mamasa nampaknya tidak mengeluarkan surat petunjuk bagaimana merayakan atau memperingati hari kelahiran gereja ini, tetapi sejak jauh-jauh hari sudah ada dalam buku kerangka khotbah telah ditetapkan bacaan dan khotbah seragam untuk memperingati 77 tahun Gereja Toraja Mamasa. Bacaan seragam diambil dari Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-35. Itu yang saya pakai mengganti bacaan dari Markus 4 yang ditulis di Warta Jemaat pada minggu yang lalu. Karena kita tidak merayakan pada tanggal 7, maka bacaan itulah yang saya akan baca dan khotbahkan di bawah tema yang telah ditetapkan oleh BPMS, keutuhan adalah kekuatan menghadapi tantangan. Keutuhan adalah kekuatan menghadapi tantangan. Kita harus akui bahwa persoalan keutuhan adalah masalah yang cukup serius di Gereja Toraja Mamasa. Dalam perjalanan saya untuk memberi pelatihan bagi penatua dan diaken di Klesis, salah satu pokok
persoalan yang dibicarakan adalah masalah keutuhan. Dan karena menjadi masalah, maka Gereja Toraja Mamasa mencoba atau telah merumuskan visi sejak tahun 2016, dan visinya adalah mewujudkan keutuhan, kemandirian, dan Gereja Toraja Mamasa yang misioner. Salah satu tujuan yang hendak diperjuangkan dan diupayakan dicapai tahun 2046 adalah keutuhan seluruh Gereja Toraja Mamasa. Tema ini coba kita hayati dalam dua bagian, yakni yang pertama, berbagai tantangan yang dihadapi dalam persekutuan. Kita bisa saya angkat ini dari ayatnya yang ke-20 sampai pada ayatnya yang ke-27 dari bacaan kita. Kalau kita membaca kitab Injil Markus pasal 3 di ayatnya yang pertama sampai 12, ternyata bahwa Yesus telah melakukan berbagai mujizat, menyembuhkan orang dan mengusir roh-roh jahat atau memberi pertolongan bagi begitu banyak orang. Penampilan Yesus yang luar biasa itu ternyata menimbulkan 3 reaksi dari warga masyarakat pada saat itu. Reaksi yang pertama ialah dari orang banyak yang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus, bahkan mengikut Yesus masuk ke dalam rumah sampai Yesus tidak bisa makan, tidak sempat makan karena banyaknya orang yang mengerumuni. Kelompok yang kedua adalah dari kaum keluarga Yesus sendiri. Kita bisa baca dalam bacaan kita. Kaum keluarga Yesus memberi perhatian pada apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan siapa kaum keluarga Yesus itu. Dalam ayat yang ke-31 sampai 35 bacaan kita dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaum kerabat atau kaum keluarga Yesus adalah ibu dan saudara-saudaranya. Mereka itu pertama datang mau mengambil Yesus. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Bisa dibayangkan. Itu reaksi pertama. Ambai nakwa tomatuan atau keluarga na Yesus napakasiri ki inde ya. Kemungkinan besar begitu, karena bisa bayangkan mereka menganggap sudah tidak waras. Karena itu mereka datang mengambil. Kelihatannya bahwa apa yang dilakukan oleh ibu dan saudara-saudara Yesus ini agak di luar dari pakem banyak orang. Banyak orang kalau anaknya itu menonjol, kalau anak-anak kita itu hebat di sekolah, itu pasti kita bangga. Kita senang sekali kalau anak-anak kita itu menjadi menonjol, apalagi kalau dia bisa menyembuhkan orang. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang pergi ke Meko waktu Selvin dan Moko itu melakukan luar biasa mujizat. Dari Noso itu banyak sekali orang yang pergi ke sana. Termasuk pendeta Panggalo itu seingat saya sempat ke sana. Banyak orang yang tergagum-kagum dengan sesuatu yang luar biasa dilakukan. Bahkan kadang-kadang orang sekarang itu anaknya tidak hebat amat, tetapi diupayakan supaya hebat. Kursus bahasa ini, kursus ini dan itu supaya dia hebat. Walaupun sebenarnya biasa-biasa saja kemampuannya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang berupaya mempersunan anaknya supaya dia bisa dilirik dan diperhatikan.
Itulah yang disebut dengan kadang-kadang nepotisme. Beda dengan ibu Yesus, justru menganggap anaknya itu sebagai anak yang mulai tidak waras. Karena itu mereka mau coba mengambil dari kerumunan orang banyak itu. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, ahli-ahli Taurat yang datang khusus dari Yerusalem. Karena peristiwa ini terjadi di Galilea. Datang dari Yerusalem dan langsung melontarkan pernyataan yang luar biasa kerasnya. Kenapa mereka datang khusus untuk melontarkan tuduhan terhadap Yesus? Ya biasalah. Kalau ada orang populer, ada orang yang hebat, para pemimpin itu merasa terancam, berbahaya. Ini kita harus hati-hati dengan orang ini. Popularitas para ahli Taurat itu mulai menurun dan pengikutnya juga pasti menurun. Dan karena itu mereka datang dengan tuduhan mengkriminalisasi. Ia kerasukan Belzebul. Belzebul itu siapa? Penghulu setan. Pimpinannya setan. Dan dia dengan penghulu setan mengusir setan. Begitu kejamnya. Dalam dunia modern sekarang pun tidak sedikit orang-orang potensial dikriminalisasi supaya tidak segera menggeser orang-orang yang berkuasa. Orang yang mapan dikriminalisasi supaya dia habis. Dan banyak orang-orang muda yang kemudian habis di tengah jalan karena dikriminalisasi. Kita berharap hal-hal seperti itu tidak terjadi di dalam gereja. Mudah-mudahan. Kita doakan supaya hal seperti itu tidak terjadi dalam gereja. Itulah 3 hal yang dilakukan oleh orang terhadap penampilan Yesus yang luar biasa dan spektakuler itu. Lalu kita masuk pokok yang kedua, respon balik Yesus terhadap sikap orang banyak. Yang pertama, respon yang pertama itu disampaikan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Apa yang dikatakan Yesus? Mana mungkin iblis akan mengusir iblis? Itu perumpamaan yang dibuat oleh Yesus. Mungkinkah iblis itu mengusir iblis? Kalau iblis berontak pada iblis, sama saja dengan kerajaan yang sudah terpecah-pecah dan tidak mungkin bertahan. Kalau iblis berontak kepada iblis, sama saja dengan keluarga yang sudah terpecah-pecah dan keluarga itu tidak mungkin bertahan. Ini reaksi. Kalau kita perhatikan reaksi pertama Yesus ini, itu wajar saja atau biasa-biasa saja. Itu logis saja dikatakan seperti itu. Kalau setan lawan setan, maka pasti kesudahannya habis. Itu logis kan? Sangat logis. Kalau rumah tangga itu mau bertahan, tidak mungkin dia terpecah-pecah. Kerajaan kalau terpecah-pecah pasti juga akan habis. Itu logis saja dan biasa saja kelihatannya. Kita baru masuk pada pernyataan Yesus yang begitu mengagetkan pada saat kita baca ayat 28 sampai 30. Ia mengatakan bahwa seluruh hujat, seluruh dosa umat manusia atau anak-anak manusia akan diampuni. Seluruh hujat dan dosa manusia akan diampuni. Hanya ada satu yang tidak bisa diampuni, yaitu mereka yang menghujat Roh Kudus. Sekali lagi bahwa justru di sini teguran yang menggelegar, bahwa orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan ada pengampunan karena itu kesalahannya
itu kesalahan kekal. Dan siapa yang dimaksud? Kelihatan kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-30, jelas sekali siapa yang dimaksud itu. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jelas sekali bahwa tembaknya itu, sasarannya itu adalah ahli-ahli Taurat. Karena itu, dalam kehidupan kita, firman ini mengingatkan kita jangan bermain-main dengan apa yang dimaksud dengan Tuhan di sini. Jangan kita menganggap remeh dan rendah tentang kuasa dan Roh Kudus. Karena justru itu akan membuat orang itu tidak mendapat pengampunan. Itu reaksi Yesus yang pertama. Yang kedua, reaksi Yesus itu kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-33. Jawab Yesus kepadanya atau kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Pertanyaan retoris ini disampaikan oleh Yesus pada saat orang menyampaikan bahwa di luar sana itu ada ibu dan saudara-saudaramu. Ia ingin bertemu dengan kamu, atau kita kalau mau pakai ayatnya ayat yang ke-21, dia mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mau mengambil kamu. Direspon oleh Yesus dengan mengatakan, siapa sih saudara-saudaraku? Siapa sih ibuku? Pertanyaan retorika itu lalu dijawab sendiri oleh Yesus dengan mengatakan, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Ayat 34. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sepintas kalau kita memperhatikan Yesus ini, memperhatikan jawaban Yesus, apalagi kalau kita tidak baca ayat terakhir, mungkin kita pikir, nadesiamo ya peasu simaro. Kenapa ada anak yang begitu? Kok dicari ibunya, dicari saudara-saudaranya, justru jawabnya begitu. Dan kalau kita mengalami hal seperti itu, misalnya dan anak tamale meningon, lalu ditambahi, sule moko, mendio ko, nada bali susiki, kira-kira apa yang bapak-bapak dan ibu lakukan? Sewotlah. Ada apa ini begini? Tapi justru Yesus itu mengatakan kunci dari pernyataan Yesus itu ada dalam ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pernyataan ini menegaskan keallahan dari Yesus. Bukan berarti bahwa dia menyangkal darah daging keduniawiannya, kemanusiaannya. Tidak. Tapi ia mau mengatakan bahwa aku ini adalah Allah, aku ini adalah anak Allah. Dan karena itu saudaraku adalah siapa yang duduk mau mendengarkan firman Allah. Ibuku adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, saat kita menghadapi situasi seperti sekarang ini, di dalam kehidupan bergereja di gereja Tojomas, sama seperti yang dihadapi oleh Yesus,
tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kita terhadap gereja ini bukanlah tantangan ringan. Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa janganlah sama seperti kerajaan yang terpecah-pecah, janganlah sama seperti keluarga yang terpecah-pecah. Tetapi dalam membangun gereja ini dan menghadapi tantangan ini, pertama, lakukanlah firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan bisa menghadapi berbagai tantangan. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa utuh. Hanya dengan firman Tuhan maka kita bisa utuh. Undanglah Roh Kudus hadir sehingga Dia membimbing kita. Dengan Roh Kuduslah maka kita bisa menghadapi segala tantangan kehidupan, baik tantangan pribadi maupun tantangan persekutuan. Dan gereja Tuhan kita bisa arahkan pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita menjadi gereja yang utuh, yang kuat menghadapi berbagai tantangan dan selalu memuliakan Dia dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita merenungkan firman ini dalam hati kita masing-masing di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Marilah kita kembali berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tingkatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa Allah kami datang bersyukur kepadamu pada saat ini. Karena Tuhan telah menyertai kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam persekutuan kami, membangun keutuhan baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan berjemaat. Sehingga dalam menghadapi berbagai tantangan, kami terus utuh mengandalkan Engkau ya Roh Kudus, dan kami terus menerus mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Melalui doa syafaat ini kami berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di sini. Berkati hamba-hamba Tuhan, diaken, penatua dan pendeta yang Tuhan pilih dan tetapkan untuk melayani dan mengembalakan jemaat di sini. Beri kekuatan dan kesehatan, beri kesungguhan dan bimbinglah ya Roh Kudus, sehingga hamba-hamba Tuhan boleh mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Berkati kami sebagai warga jemaat dalam tugas kami masing-masing, dalam peran kami, sehingga kami terus bahu-membahu dalam membangun persekutuan di sini, sehingga gereja Toraja Mamasa dan secara khusus jemaat musafir terus memenuhi panggilannya di tengah-tengah dunia. Karuniakan kesehatan bagi seluruh warga jemaat dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, baik pekerjaan kami di kantor, di sekolah, pekerjaan kami di sawah ladang, di tempat usaha. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa secara khusus kepadamu pada saat ini, mensyukuri ulang tahun gereja Tuhan, Gereja Toraja Mamasa yang ke-77. Kiranya Tuhan terus mendampingi gereja ini, memimpin para hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin pelayan baik pada lingkup sinodal, pada lingkup klasis dan jemaat. Kiranya Tuhan campur tangan, sehingga kami sebagai hamba-hamba Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri kami. Tuhan kiranya menolong hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan mengurus sinode. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong mereka makin sadar bahwa tanggung jawab mereka bukan untuk diri sendiri tetapi untuk melayani umat Tuhan dan memuliakan Engkau ya Allah. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuparta yang masih terus dalam perawatan kesehatan di Makassar. Kiranya Tuhanlah yang menolong dan memberkati hamba-Mu ini. Kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang bergembira, mereka yang berulang tahun pada minggu-minggu yang lalu. Kami berdoa secara khusus untuk anak kekasih Gunardi Mangende yang cukup berusia pada usia yang ke-16. Kekasih kami Bapak Ephraim yang berusia 35 tahun. Bapak
Ibu Limbang Lola yang berusia 66 tahun, Bapak Dominikus Papa yang 69 tahun, anak kekasih Brans Mapalasa. Mereka semua ini boleh bertambah usianya karena pertolongan dan pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan terus memelihara saudara-saudara kami ini, sehingga terus memuliakan Engkau dan seluruh hidupnya terpelihara baik oleh Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk keluarga Nenek Ica yang saat ini sedang dalam sibuk-sibuknya mempersiapkan pemakaman orang tua kekasih. Kiranya campur tangan Tuhan memberkati segenap keluarga, memberkati warga jemaat dan seluruh masyarakat yang terlibat. Tuhan memberkati panitia yang telah ditetapkan. Tuhan memberkati keluarga yang sementara menuju ke tempat ini, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat. Kami bersyukur atas tibanya beberapa anggota keluarga dari berbagai tempat. Allah Bapa dalam surga, kami mohon sekiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik, sehingga tidak mengganggu kebersama-samaan keluarga untuk saling mendukung, saling menguatkan. Banyak keluarga yang berduka cita, kiranya Tuhan memberi penguatan dan penghiburan. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang dalam pemulihan kesehatan. Kami bersyukur karena kami boleh bersama dengan kedua hamba-Mu, Bapak Heri dan Bapak Filipus Mairi, yang boleh bersama dengan kami dalam ibadah saat ini meskipun kondisi kesehatannya terus dalam proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan menjamah bagian tubuh sehingga boleh berangsur-angsur menjadi sehat. Kami berdoa untuk orang-orang tua, warga jemaat yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan terus mendampingi mereka. Tuhan telah memelihara puluhan tahun dan kami percaya bahwa Tuhan terus memeliharanya sampai pada lanjut usia saat ini. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas selesainya ujian semester bagi anak-anak kami pada sekolah dasar dan sekolah menengah. Kiranya mereka terus-menerus mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan berkati guru-guru yang sudah atau sementara memeriksa pekerjaan mereka, sehingga menjadi proses pembelajaran lebih lanjut, menjadi pijakan untuk melanjutkan pada tingkatan yang lebih tinggi. Anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, Tuhan berkati. Persiapan mereka kiranya Tuhan sendirilah yang memberkati. Anak-anak kami yang masih kecil dalam pertumbuhan, tumbuhkan secara seimbang kesehatan jasmani dan rohani dalam hidupnya. Bangsa dan negara kami doakan, khususnya dalam persiapan pemilihan kepala daerah yang sedang berproses. Tuhan campur tangan sehingga seluruh proses dalam pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik dan rakyat boleh menentukan pemimpin yang terbaik untuk mengurus bangsa dan negara ini. Berkati pemerintah di pusat sampai ke daerah, sehingga mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Allah Bapa dalam surga, sesudah ibadah kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai, melindungi kami, jauhkan dari berbagai godaan dan mara bahaya. Ampuni kami Tuhan, dengarkan kami yang berdoa kepadamu melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Lalu ajar kami berdoa bersama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Persembahan natura. Puji. 20. Satu kali 10. 30. 35. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Demikian persembahan natura diucapkan banyak. Terima kasih. Kita masuk dalam persembahan uang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 247 ayat 1 sampai 3. Kerajaan Allah di bumi takkan
berdiri untuk doa dan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang Engkau telah selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan, andalkanlah dia dalam seluruh hidupmu. Dengarkanlah firman-Nya, lakukanlah itu, dan selalu mengundang Roh Kudus, sehingga kita terus utuh di dalam membangun gereja ini dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 246 bait pertama. Pergilah, tetaplah pada jalan kasih-Nya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama, dan karena itu sebagai jaminan bagi kamu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih atas taburan firman yang boleh kita terima saat ini lewat hamba-Nya Bapak Pendeta Martin Manggeng. Tuhan menyertai dan memberkati dalam kehidupan keseharian dan dalam tugas pelayanan sehari-hari. Dan kepada kita semua, kami ucapkan terima kasih atas persekutuan saat ini. Semoga ibadah kita saat ini
boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 246 ayat 2 dan 3. Engkau lahir di dunia selesai.